kita memasuki materi yang ketiga. Nah, ini yang suka tentang kebijakan pemerintah ya, ini pasti seneng banget nih materi yang ketiga. Apalagi trending nih, Presiden Jokowi mengatakan belum ada pelonggaran PSBB nih, kata juru bicara Fajrul Rahman ya kemarin. Padahal kenyataannya ya kita lihat sendiri transportasi mulai dibuka, mal-mal mulai dibuka, tapi ternyata Presiden Jokowi mengatakan bahwa belum ada kelonggaran PSBB seperti itu. Langsung saja kita masuki materi ketiga. Sebelumnya saya akan membacakan CV pemateri yang ketiga yang akan disampaikan oleh Dr. Aksa Azhari Nur, Magister of Public Health. Nah, ini beliau adalah alumnus Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang mendapatkan beasiswa Master of Public Health di Johns Hopkins School of Public Health USA dari Kemenko, yang alhamdulillah baru hari ini officially akhirnya beliau mendapatkan gelar MPH seperti itu. Beliau juga adalah asisten direktur utama Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo pada tahun 2019 sampai sekarang, dan beliau adalah asisten dosen di Fakultas Kesehatan Masyarakat UI 2019 sampai sekarang, dan merupakan CEO Bogor Royal Medicine Center. Langsung saja kepada Dr. Aksa, kami persilahkan. Baik, terima kasih Safira. Suara saya terdengar ya? Oke. Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, ini ada senior saya, Dr. Catur. Kita sering berinteraksi ya, Dok, sama-sama di Imani Prokami. Cuman memang seforumnya belum. Kebetulan ini kesempatan yang baik. Terima kasih buat Abizar. Yang saya hormati juga teman-teman pembicara sebelumnya, Mas Rifki ya, pembawaan materi tentang ekonomi tadi, dan Dr. Catur, dan kemudian teman-teman tim. Jadi saya masih belum, oke, baik. Saya full screen dulu. Baik, jadi materi yang akan saya bawakan hari ini adalah, ini buat teman-teman yang suka julid sama suka gibah gitu ya. Bagaimana melihat respon pemerintah Indonesia, dan kemudian bagaimana melihat negara-negara yang lain secara bersama-sama itu merespon terhadap COVID-19 ini. Melihat kebijakan ini penting karena utamanya untuk konteks suatu negara yang sifatnya sangat majemuk, sosio-demografik yang beragam, ada banyak sekali sistem yang ditata, ada sisi ekonomi, ada sisi mental health tadi, kemudian ada konteks sosial yang sangat beragam, maka pentingnya kebijakan ini supaya membuat kita seperti satu komando untuk dalam menghadapi suatu bencana ini. Nah, sebagai intro, pertama, ini rumus yang saya dapatkan dari berbagai macam webinar dan apa namanya, hal-hal yang kita pelajari di public health emergency, bahwa ketika WHO mendeklar bahwa COVID-19 ini adalah apa namanya, public health emergency yang kemudian meresahkan dunia ini, hampir semua saintis dan hampir semua scholars yang apa namanya, kita ajak diskusi mengatakan bahwa solusi untuk masalah ini adalah sebenarnya public health policies atau public health measures. Betul bahwa ada timbangan-timbangan yang lain yang perlu kita perhatikan, bahwa ada konteks sosial, bahwa ada konteks ekonomi. Namun dari teori-teori ekonomi bahkan yang dipaparkan oleh berbagai macam profesor mengatakan bahwa ketika misalnya akar dari permasalahan ini tidak diselesaikan, maka kita tidak bisa rebound untuk konteks-konteks yang lainnya. Ekonomi tidak bisa rebound, kemudian konteks sosial juga akan sulit rebound, masyarakat akan semakin jenuh, dan segala macamnya ketika permasalahan solusi kebijakan kesehatan ini tidak dibuat secara optimal kita lakukan untuk COVID-19. Ini yang pertama. Dan yang kedua, dia membutuhkan suatu science-based policy. Hampir semua pemimpin dunia yang kemudian dia punya respon yang bagus negaranya terhadap kebijakan COVID-19. Sebut saja misalnya Taiwan, sebut saja New Zealand, kemudian kita bergeser misalnya ke Hong Kong, atau mungkin di daerah, kalau di bagian benua Amerika, di Amerika Utaranya, Kanada itu cukup bagus, mereka adalah orang-orang yang leadersnya, dia mengumpulkan para saintis untuk bisa memformulasikan kebijakan yang tepat terhadap negaranya. Dan science-based policy ini juga akan mengarahkan untuk membedakan apa namanya, mengarahkan para pemimpin untuk menetapkan apa proporsi mana yang akan kita beratkan pada saat ini, seperti itu. Dan requires strong leadership. Jadi butuh leadership yang kuat, karena ini tidak terakhir kita menghadapi pandemi yang sebesar ini waktu Spanish flu awal tahun 1900-an, itu kayaknya udah nggak ada tuh orang yang hidup untuk mengingat masa-masa itu tuh. Mungkin sisanya cuma tinggal buku-bukunya,
dari sains itu kemudian dirumuskan, diformulasikan sebagai suatu kebijakan, itu butuh leadership yang sangat kuat, karena nggak ada yang mengingat itu gitu. Jadi butuh intuisi leadership yang kuat untuk bisa menetapkan itu. Nah, dalam konteks kita bicara tentang kebijakan, dari mulai kita ngomongin jadi kalau sebelah teman-teman lihat di sebelah kanan itu adalah adalah sebuah lingkaran kebijakan, bahwa agenda setting itu adalah pada fase-fase ketika kita mengumpulkan data dan segala macam untuk membuat suatu kebijakan. Kemudian dibuatlah kebijakan itu, diimplementasikan dan dievaluasi. Nah, ini siklus yang sering terjadi. Nah, saintis kemudian berperannya adalah banyaknya bermain di agenda setting ini sama di evaluation-nya. Jadi kita melihat secara simultan, utamanya ketika misalnya merespon COVID-19 ini, apa data-data yang diperlukan untuk bisa kita meresponnya, bagaimana testing dibutuhkan, bagaimana kira-kira persebaran kasusnya di populasi dan segala macamnya. Oh ya, sebelum saya lanjut, saya mudah-mudahan ini slide saya selesai 15 menit supaya kita banyaknya di ini ya, banyak diskusinya. Saya lihat diskusinya udah cukup banyak gitu. Oke. Nah, lanjut. Terakhir ini adalah saya kira teman-teman udah sangat mudah-mudahan nggak jenuh ya dengan gambar-gambar seperti ini. Ini terakhir kita punya kasus sudah lebih dari 4 juta di dunia, kemudian kematian lebih dari 300.000. Nah, secara proporsi kita lihat di dunia, paling banyak itu di Amerika, di kontinen Amerika, WHO, di Organisasi Kesehatan Dunia, itu kebanyakan di regionnya di Amerika, utamanya di negaranya di Amerika Serikat. Kemudian kalau lihat paling sedikit itu di Afrika. Cuman bukan berarti karena kasus yang sangat terdeteksi di Afrika ini kemudian kita bilang kasusnya sedikit. Belum tentu, karena bisa jadi testing capability-nya tidak mumpuni di sana. Kalau kita lihat ada gambaran bundaran di tengah-tengah yang warna hijau itu, sebetulnya kalau lihat jumlah populasi di Afrika ada 1,3 miliar orangnya. Kalau kita jumlah North America dan South America itu kurang lebih 1 miliar. Nah, sementara Amerika itu dapatnya di tesnya itu 2 juta, di Afrika cuma 60.000. Berarti kan ini ada konteks yang tidak sesuai sepertinya. Apakah mungkin di Amerika ini persebarannya lebih mudah, atau memang di Afrika ini pengetesannya lebih sedikit, seperti itu. Nah, ini yang harus dilihat oleh para pemimpin. Nantinya sebelum masuk kita lihat bagaimana respon negara-negara. Ini yang harus dilihat oleh para pemimpin dunia dan negara-negara, termasuk nanti masuk sampai ke level provinsi dan kemudian kabupaten kota, ketika kita menghadapi suatu siklus pandemi, bahwa sebelum masuk ke pandemi ada fase-fase interpandemic phase, di mana di sini kita membangun sistem kesehatan. Artinya apa? Rumah sakit disiapkan, kemudian puskesmas disiapkan, alat pengecekan dan segala macam disiapkan, PCR memang sudah ada untuk penyakit-penyakit yang lain, misalnya sebelum ada COVID-19 dan segala macam, dipikirkan dan segala macamnya, persiapan. Makanya sebetulnya sebelum ada pandemi, ada yang namanya kalau di konteks global, di internasional, kita katakan sebagai global health security. Jadi kita sudah memprediksi kira-kira kapan terjadi pandemi itu, makanya di fase interpandemic phase ini kita menyiapkan apa-apa yang diperlukan ketika nanti misalnya pandemi itu datang. Nah, di alert ini adalah fase-fase ketika misalnya sudah memasuki muncul riset-riset terbarukan, memprediksi kapan munculnya pandemi. Dan pandemi di tengah-tengah ini, inilah fase-fase di mana kita harus melakukan mobilisasi masif di berbagai sektor, kemudian menyiapkan konteks-konteks non-kesehatan untuk bisa coping terhadap pandemi itu. Nah, kenapa penting sekali kita merespon COVID-19 ini dengan kebijakan yang tepat? Karena sebetulnya banyak orang yang dari awal juga mengatakan bahwa COVID-19 ini sebenarnya kan seperti flu yang biasa, dia tidak berat dan segala macam. Kalau anak muda keluar dan segala macam, dia 80% dia tidak sakit. Kalaupun misalnya sakit, sedikit sekali yang misalnya akan dirawat dan segala macam, dan yang meninggal pun sedikit. Sebenarnya yang dilihat bukan itu. Yang dilihat adalah populasi-populasi kuncinya. Yang dilihat adalah orang-orang yang ketika misalnya terinfeksi oleh COVID-19 ini, dia akan mudah mengalami keparahan, yakni orang usia tua. Di Indonesia datanya 40 tahun ke atas itu proporsinya lebih besar untuk dirawat. Kemudian orang-orang dengan penyakit komorbid, hipertensi, segala macam, yang saya yakin teman-teman sudah tahu itu. Nah, ini yang sebetulnya menjadi kunci supaya kebijakan kita tepat untuk bisa mencegah populasi yang rentan ini terhindar dari infeksi itu, yakni utamanya adalah dengan movement restriction measures, atau kalau diistilahkan kita sering bilangnya memutuskan mata rantai penularan, supaya tidak seperti gambar yang ada di depan kita ini. Jadi ini hal-hal yang dilakukan oleh berbagai macam negara. Bukan bahwa kemudian kita ingin menginikan ekonomi, tidak. Tapi ini yang kita cegah. Bayangkan kalau ada satu orang yang misalnya sakit seperti ini bukan hanya menimpa ke satu individu, tapi bayangkan keluarga-keluarga yang kemudian merawatnya. Bayangkan petugas medis yang harus mempersiapkan alatnya. Bayangkan petugas medis yang harus mempersiapkan protection-nya dan segala macam untuk merawat satu orang pasien. Dan ini tidak hanya satu, dan ini sangat mudah menular ke banyak pasien. Nah,
Sehingga dibutuhkan memang kebijakan yang sifatnya komprehensif untuk bisa menangani COVID-19 ini. Dimulai ada banyak macam isu. Jadi tidak ada, kalau di kebijakan kesehatan itu selalu dibilang adalah tidak ada one policy fits all gitu. Jadi tidak ada satu policy yang bisa dipakai plek-plek oleh satu negara kemudian dipakai ke negara lain, dari satu kabupaten dipakai oleh kota lain. Di Jakarta misalnya tidak mungkin sama misalnya dengan dilakukan di Timika, Papua misalnya. Karena dari kondisi resources, obat dan segala macam, ketersediaan tenaga kesehatan dan segala macam itu sangat berbeda. Jadi itu tidak mungkin. Sehingga memang butuh breakdown issue yang lebih turunan lagi. Nah, tapi ada beberapa hal yang misalnya kita pahami di sini. Misalnya, pertama, kita butuh transparansi data yang sama. Artinya kebijakan pengeluaran data, kemudian kebijakan publikasi data ini dipersepsikan masyarakat itu sebagai suatu keharusan yang harus mereka dapatkan. Sementara kalau dari sisi perspektif pemerintah, mungkin utamanya pemerintah pusat, yang diharapkan adalah justru kebenaran data ala yang kelihatannya bagus seperti itu. Nah, sehingga ini hal-hal yang ingin dicitrakan oleh pusat, tapi ini kemudian konteksnya berbeda ketika diterima oleh masyarakat. Berikutnya adalah masalah protective equipment atau APD ya, yang kita sering dengarnya. Masalah-masalah dulu saya ingat sekali waktu awal-awal COVID-19 ini muncul, Januari Indonesia, saya sempat komunikasi dengan teman-teman di WHO Indonesia, kepalanya, dia mengatakan begini, kita sudah alert sebetulnya pemerintah dari bulan Januari bahwa ada muncul COVID-19 di Wuhan, China. Tidak mungkin ini tidak akan sampai ke Indonesia, maka harusnya mobilisasi APD itu sudah dilakukan dari awal. Mobilisasi APD ini tidak hanya dengan sifatnya beli, tidak, tapi memang bagaimana mempersiapkan pabrik-pabrik manufaktur untuk bisa scale up industrinya untuk protective equipment ini. Kalau kita lihat misalnya konteks yang sangat jelas, misalnya di Amerika itu ada yang namanya Defensive Act, itu suatu kebijakan yang ketika pemerintah bilang, Presiden Trump bilang, ayo kita semuanya, semua pabrik alih fungsi semuanya bikin APD. Itu kebijakan itu. Tapi bayangkan apa dampaknya. Semua hampir banyak factory di Amerika kemudian memproduksi alat pelindung diri. Itu kebijakan, awal mulanya adalah kebijakan. Seperti itu. Nah, ujungnya turunannya apa? Ya adanya alat pelindung diri, seperti itu. Berikutnya adalah movement restriction, jadi pembatasan jarak, atau kalau kita sekarang ininya adalah PSBB. Nah, ini isu-isu yang muncul ketika misalnya di masyarakat terpecah adalah ada yang ingin kemudian diterapkan PSBB, ada yang ingin dikarantina, kemudian kalau di pusat memikirkan konteksnya adalah bahwa ketika misalnya movement restriction ini dibuat sangat ketat, maka itu akan sangat sulit kemudian pergerakan ekonomi itu jalan dan segala macam. Kemudian kebijakan testing dan segala macam. Kebijakan testing ini kemudian melihat kapasitas negara. Banyak sekali masyarakat kita yang menyatakan kenapa sih kita testingnya sedikit sekali. Kenapa misalnya awal-awal dibeli rapid test dan segala macam. Itu adalah semuanya keluaran-keluaran kebijakan. Karena misalnya budgetnya kita terbatas, kita hanya misalnya bisa membeli rapid test. Dengan rapid test kemudian paling tidak adalah yang kita cek sebelum nantinya misalnya kita sambil pengadaan PCR dan segala macam. Nah, kemudian konteks sosio-demografik juga ini penting untuk misalnya kita melihat dari kebijakan, karena ketika karena Indonesia ini sifatnya sangat majemuk, sukunya beragam, agamanya beragam, maka kebijakannya tidak bisa sama diberikan untuk dipakai di seluruh kabupaten dan kota. Nah, ini yang menarik ketika misalnya kita lihat konteks kebijakan ini antara berbeda-beda antara di internal pemerintah pusat ini, kemudian kebijakan itu dipersepsikan berbeda-beda pula oleh di internal, bahkan di antar level menteri. Kemudian turun antara pemerintah kemudian daerah, itu talik ulurnya juga dari lihat kebijakan Indonesia itu berbeda-beda. Ketika misalnya pusat inginnya agak sedikit longgar, justru daerah ini maunya sangat ketat. Nah, ini yang konteks yang menarik ketika kita lihat di Indonesia. Nah, saya ingin melihat gambaran, memperlihatkan ke teman-teman bagaimana sih negara-negara dunia merespon terhadap COVID-19. Jadi yang kita tahu bahwa hampir semua negara itu dia ill prepared atau nggak siap sebenarnya dengan COVID-19. Cuman responnya mereka itu beda-beda. Nah, ini adalah, kalau ini gambar yang pertama, ini bagaimana lockdown jangan dipersepsikan langsung lockdown, enggak. Ini adalah movement restriction kebijakan sebetulnya, jadi kebijakan pembatasan. Jadi ketika misalnya muncul kasus pertama, kemudian sampai kira-kira kapan direkomendasikan sama saintis dan sama masyarakat, kemudian sampai pemerintahnya itu mengeluarkan. Kalau pemerintah mengeluarkan itu warnanya nanti makin merah. Kalau kuning oranye itu dia masih rekomendasi. Nah, kalau kita lihat konteksnya, di Indonesia sebenarnya itu hampir sebulan antara kemudian case itu muncul, sebulan lebih bahkan ya, antara itu case itu muncul sampai kemudian
muncul PSBB-nya di 10 April. Kita ingat sekali 2-3 Maret itu kasus pertamanya muncul, kemudian PSBB-nya muncul. Nah, di tengah-tengah itu rekomendasi udah banyak keluar nih, ayo dong kita tutup. Baru kemudian dikeluarkannya di akhir-akhir. Nah, memang di awal-awal itu banyak sekali itu, ada beberapa negara itu yang sifatnya hampir semuanya rekomendasi, tapi tidak sampai ke penerapan kebijakan PSBB atau penerapan kebijakan lockdown di negara-negara lainnya. Nah, ini kalau di daerah-daerah di Amerika, relatif kalau di daerah Amerika itu jarak antara case pertama kemudian sampai penerapan lockdown di negaranya itu cukup dekat. Dan kemudian ini di daerah-daerah di sub-Saharan. Kalau kita lihat di daerah-daerah sub-Saharan country itu banyak sekali yang dia itu ketika misal muncul kasus pertama itu dia langsung menerapkan lockdown di sana. Kenapa? Pertama, karena di sana banyak negara-negara yang pemimpin-pemimpinnya itu agak-agak keras gitu. Jadi kayak wah ini harus nih, udah ada kasus kita langsung, kalau harus kita terapkan. Itu yang pertama. Konteks yang kedua, mereka sadar bahwa sistem kesehatan di sana itu lemah gitu. Jadi ketika misalnya muncul kasus, itu nggak siap ditangani. Rumah sakit nggak cukup, ICU-nya nggak cukup, ini nggak segala macam. Jadi kalau kita nggak batasi pergerakan masyarakat, maka kita akan lebih ancur-ancuran nih nanti ke depannya. Itu kalau kita konteksnya di daerah-daerah sub-Saharan Afrika. Nah ini indeks kalau melihat keketatan. Jadi semakin birunya warna tua itu semakin ketat di daerah di negaranya, semakin warna putih atau semakin muda itu semakin tidak ketat. Nah, kita lihat negara-negara seperti misalnya di Rusia, itu ada negara-negara yang makin ketat, beberapa bagian di Eropa, kemudian beberapa daerah di Afrika di bagian utara itu ketat. Nah ini breakdown-nya nanti akan ada sebelumnya. Nah ini menarik. Apa yang teman-teman lihat dari sini? Kalau di ini kita lihat x-aksesnya ini adalah gambar-gambaran kasus. Kalau y-aksesnya ini adalah level dari keketatan dari kebijakannya. Kita lihat sebenarnya di sini bahwa kita punya satu persepsi yang sama bahwa mau kasusnya mau sedikit, mau kasusnya mau banyak, itu level keketatan yang dilakukan oleh kepemimpinan itu rata-rata tinggi sekali. Jadi hampir di atas 80% nilainya kalau melihat dari level keketatan. Nah, apakah misalnya daerah yang misalnya negara-negara yang kemudian jumlah kasusnya sedikit, itu level keketatannya lebih tinggi, itu perlu penelitian, perlu analisis lebih lanjut. Cuman ini yang kita pahami bersama bahwa sejak adanya COVID-19 ini, mau negaranya banyak kasusnya, mau negaranya sedikit kasusnya, level ketatan selalu sama. Karena semuanya paham bahwa untuk menghadapi ini kita butuh suatu pemutusan mata rantai penularan. Ini komparasi beberapa negara. Jadi warna abu-abu kalau yang teman-teman lihat di depan itu adalah warna peningkatan jumlah akumulasi jumlah kasusnya. Nah, kalau yang warna merahnya ini adalah keketatan yang dilakukan oleh negara ini. Ini saya kutip dari teman-teman di Oxford. Oxford itu keren banget, dia punya satu tim, dia khusus nge-track bagaimana policy yang dilakukan oleh berbagai macam negara. Kalau kita lihat misalnya kalau di China, itu lihat warna abu-abunya itu dia naik tajam ke atas gitu ya, udah kayak roket tuh naik ke atas. Nah, di saat yang sama, government-nya responnya untuk level keketatan itu langsung tinggi sekali. Nah, ketika misalnya jumlah kasusnya udah mulai mendatar, ini kurva akumulasi kasus ya, kurva akumulasi kasusnya udah mulai mendatar, kemudian restriction-nya udah mulai dikurangi, keketatannya mulai dikurangi, sekolah-sekolah mulai perlahan-lahan dibuka, tempat-tempat kerja mulai perlahan-lahan dibuka, dan segala macamnya. Nah, ini yang menarik konteksnya kalau di tempat saya sekolah ini agak aneh-aneh pemerintahnya ya. Di Amerika itu jumlah kasusnya nih, nggak berhenti itu naiknya ke atas. Cuman di satu sisi ketika misalnya ini yang merah ini ada keketatannya makin di sana istilahnya PSBB itu stay at home order, jadi diperintahkan diem di rumah gitu. Itu naik segala macam, cuman makin lama ini udah jenuh nih. Si para kapitalis perusahaan-perusahaan besar itu udah kayak ini kasus naik terus, ini ekonomi nggak jalan-jalan, udahlah longgarin aja udah. Nah, ini udah mulai dilonggarkan dan segala macam, sementara kasus mulai masih tinggi. Makanya isu-isu tentang reopening itu sebetulnya salah satu inisiasi itu dari Amerika tuh. Kalau ingat buka di Google istilah reopening atau relaksasi itu awal mulanya paling sering itu di Amerika Serikat. Nah ini, tapi hampir di semua negara-negara lain selalu begitu. Ketika misalnya kurvanya sudah mulai mendatar, pasti negaranya sudah mulai melonggarkan. Inilah makanya yang tadi saya bilang, respon pertama ketika terjadi public health emergency yang mengkhawatirkan itu adalah utamakan dulu public health-nya. Pasti dia akan dilonggarkan ketika misalnya kurvanya sudah mulai mendatar. Nah, ini yang perlu kita pahami. Oke, ini saya highlight aja. Ini contoh-contoh misalnya adalah sekolah-sekolah yang negara-negara yang kemudian menerapkan penutupan sekolah dan segala macam. Ini kayaknya masih data-data awal ya.
masih 18 Februari tuh yang apa namanya, beberapa yang lain ini sebetulnya kayaknya bukan no measures nih. No measures ini maksudnya belum diterapkan kebijakannya ya. Kalau ini, tapi ini 18 Februari sepertinya waktu itu masih menangkap Jakarta sebagai kebijakan nasional. Padahal kayaknya waktu awal-awal Februari itu masih Jakarta aja nih. Jadi negara-negara yang merah ini negara-negara yang tanggal 18 Februari itu sekolahnya pada tutup. Nah, ini tempat-tempat yang ditutup, jadi makin gelap warnanya, makin oranye, makin merah warnanya itu makin ketat penutupannya. Kalau di Amerika memang di sana ketat sekali, hampir semua tempat-tempat pekerjaan itu ditutup, kecuali memang untuk yang essential workers seperti tenaga kesehatan dan segala macamnya. Nah, ini yang menarik karena misalnya banyak tempat-tempat yang kemudian tutup, maka bergeser ke sosial media pekerjaannya. Kalau kita lihat aplikasi Slack itu aplikasi buat buat bekerja, yaitu kayak bagi-bagi assignment antara bos dengan anggota timnya dan segala macam. Itu ada peningkatan ketika misalnya waktu selama pandemi COVID-19 ini. Nah, ini kita tahu bahwa public event itu adalah tempat-tempat yang mendatangkan mendatangkan banyak orang yang itu berisiko tinggi untuk mengakibatkan adanya penularan COVID-19. Makanya pada ini hampir di semua negara di dunia ini menerapkan pembatalan untuk kegiatan-kegiatan publik, konser, F1 dan segala macam dibatalkan. Ini restriksi untuk perkumpulan publik, jadi nggak boleh berkumpul kalau misalnya lebih. Ini mereka kategorikan antara semakin biru warnanya, itu semakin misalnya sedikit yang dibolehkan untuk berkumpul. Jadi kalau di Indonesia, misalnya Jakarta itu kan maksimal kira-kira kalau nggak salah kemarin 20, jadi itu dipakai angka nasional, itu artinya masuk ke kategori yang paling bagus untuk misalnya pembatasan di public gathering-nya. Nah, ini untuk yang campaign informasi, cuman kalau dari penelitian ini kayaknya campaign-nya belum tentu misalnya campaign-nya apa campaign yang full yang benar dan segala macam, atau ya paling tidak campaign untuk cuci tangan dan segala macam. Hampir semua negara, biasanya sih negara-negara yang agak kurang campaign ini adalah sebenarnya negara-negara yang secara IT itu kurang banyak bisa melakukan publikasi kepada masyarakatnya. Nah, ini stay at home, jadi hampir di semua negara. Memang ada beberapa negara yang tidak tidak menerapkan stay at home ya. Misalnya kalau kita tahu adalah Norway, kemudian ada memang beberapa negara yang punya compliance masyarakat yang cukup tinggi. Seperti kita ketahui waktu awal-awal dulu Belanda kan waktu awal-awal dia pengennya tidak ada stay at home. Jadi yang penting cuci tangan dan segala macam, personal hygiene dijaga. Nah, ini tapi itu prinsipnya mereka. Lama-kelamaan kayaknya mereka sadar kalau itu kurang begitu efektif dijalankan, makanya mereka mulai agak menutup beberapa tempat. Nah, ini kalau public transport ditutup pada waktu itu. Kemudian ini restriction of internal movement, ini berarti restriction di antar negaranya. Jadi pergerakan antar kota di dalam satu negara itu dibolehkan. Jadi ada beberapa, kalau misalnya di Amerika kemarin udah stay at home, berarti itu memang bahkan di internal antara berpindah dari satu state atau provinsi ke provinsi lain maupun kota kabupaten satu dengan kota kabupaten lain itu betul-betul dilarang, diminta untuk diam di rumah dan segala macam. Kalau misalnya kita lihat di Indonesia kan penerapan PSBB itu bertahap-tahap ya. Jadi di Jakarta misalnya PSBB, tapi di tempat lain itu masih boleh berpindah dari satu kota ke kota yang lainnya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini kalau travel control. Jadi ini bagaimana di penutupan border dari suatu negara ke negara lain. Kalau ini yang paling banyak ini sebenarnya negara-negara di Afrika. Kalau yang paling terkenal itu di negara-negara Afrika itu kemarin yang terkenal presiden itu Ghana tuh. Jadi dia bilang pokoknya total lockdown lah negara kita. Kalau presiden bilang kalau ekonomi turun kita bisa naikkan, kita bisa rebound. Kalau manusia meninggal kita nggak bisa hidupkan kembali gitu. Nah, ini dampak ketika misalnya transportasi restriction itu kemudian diberlakukan kebijakannya, portasnya masih ada ya, diberlakukan ininya, kemudian bagaimana kemudian trafficnya. Ini warna biru ini traffic tahun 2019. Ini bulan Maret semuanya di-capture datanya dari berbagai macam tempat di dunia. Kalau warna merah ini adalah tahun 2020. Jadi karena adanya pembatasan kebijakan, maka memang kurva untuk traffic lalu lintas itu menurun dari berbagai macam kota di dunia. Kalau kita lihat ini kurvanya kayak ini ya, kalau di kedokteran itu kayak denyut jantung ya, naik turun. Ini karena weekend nih. Jadi kalau weekend kan memang turun tuh. Jadi kalau weekdays itu dia trafficnya kan agak tinggi. Cuman kalau misalnya membedakan antara tahun 2019 dan tahun 2020 di bulan yang sama, misalnya ini di Brussels, itu memang orang lebih jarang. Apalagi ini ketika misalnya di sini diterapkan lockdown nih. Ini kalau ada garis hitam, teman-teman lihat ini
ini tempat diterapkan lockdown. Kayak misalnya apa ya contoh yang menarik ini misalnya kembali lagi kita misalnya ke Brussels ini, di sini kayaknya waktu awal-awal Maret kan harusnya kasus masih udah ada tuh, tapi orang-orang trafiknya masih tinggi. Begitu lockdown diterapkan, jomplang kelihatan antara apa namanya trafiknya tahun 2019 dengan tahun 2020. Nah ini juga kalau penerbangan juga berbeda antara tahun 2019 dengan tahun 2020. Oke, nah ini ketika misalnya ada lockdown, betul-betul semuanya langsung turun untuk pergerakan atau travel dari satu negara ke negara lainnya. Nah ini menarik, ini saya suka sekali dengan publikasinya. Kalau teman-teman ini saya yakin teman-teman udah tahu. Ini saya suka sekali publikasi dari narasi ya, teman-temannya timnya Mata Najwa kemarin, yang melacak bagaimana pergerakan manusia muncul ketika kebijakan muncul. Saya sangat percaya Indonesia dengan konteks yang sangat majemuk ini, susah sekali kalau kita sifatnya hanya campaign untuk bisa secara cepat membatasi pergerakan seseorang. Ini dia betul-betul lihat nih, ketika misalnya contoh ini pergerakan dari Jakarta ke Surabaya, ketika misalnya di campaign berjalan, mau ribuan dokter yang foto pakai protective equipment itu dan segala macam, menunjukkan mereka keringetan pakai gitu dan segala macam, menunjukkan bahwa kalian di rumah aja dong, gue yang kerja di rumah sakit gitu. Campaign itu nggak begitu efektif gitu loh di Indonesia, gitu loh. Baru ketika misalnya movement restriction itu diterapkan lewat suatu kebijakan yang sifatnya di daerah, turun langsung pergerakan dari satu kota ke kota lainnya. Mungkin di satu sisi ada bias karena campaign ada efek tambahan gitu. Jadi ada efek atribusi dari campaign sebelumnya, artinya campaign plus dengan kebijakan. Cuman kalau kita lihat memang ini kan kurvanya turun banget nih. Dari antara akhir Maret atau antara ke awal April dengan kemudian pertengahan April. Artinya apa? Memang untuk konteks Indonesia kita nggak bisa teman-teman kalau kita nggak pakai kebijakan yang tepat gitu. Jadi kalau ada yang bilang kita cukup campaign dan segala macam, kita cukup ingetin orang, kita mau busa-busa mulutnya, kalau kita nggak ada kebijakan itu nggak bisa jalan gitu loh. Bahkan kalau kita lihat kurva ini dengan ada kebijakan nih, bahkan setelah ada PSBB rebound dia, aneh banget ini masyarakat kita emang ini. Ini kalau ada yang mau meneliti bagus nih. Ini topik penelitian kalau ada yang mau S1 meneliti ini bagus nih. S1 atau S2. Jadi kenapa ini bisa rebound? Begitu udah diterapkan kebijakannya, justru malah orang yang di pekan kedua PSBB itu malah meningkat. Nah ini tapi yang satu hal yang kesimpulan pertama yang kita bisa tangkap dari chart seperti ini adalah bahwa memang butuh satu kebijakan yang tepat untuk kalau memang kita mau restrict pergerakan orang. Dan ini reboundnya yang muncul pergerakan dari Jakarta ke Surabaya dan Surabaya ke Bandung. Gitu. Nah ini sisi-sisi baiknya dari movement restriction adalah bumi kita kembali segar dalam hal polusinya gitu ya. Jadi polusi berkurang di berbagai kota, ada di Italia dan kemudian di beberapa daerah di China. Baik, ini tentang kebijakan testing. Jadi ini, data chart di depan itu memperlihatkan kita bahwa ada negara-negara yang dia bisa mentesting segala macam orang, ada negara-negara yang dia hanya mentesting sebagian orang, dan tidak ada testing kebijakan tentang testing sama sekali. Jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa misalnya tentang Amerika dan kemudian Kanada, di India juga itu, dan China itu mereka bisa melakukan kebijakan testingnya secara sampel. Ini dipengaruhi oleh banyak faktor, bisa karena memang mereka kapasitas reagennya cukup, kemudian testing ada dan segala macam, sehingga orang yang asimptomatik tidak ada ini juga mereka bisa sampel. Tapi untuk negara-negara yang misalnya ketersediaan testingnya itu terbatas, misalnya Indonesia, maka yang bisa dilakukan adalah orang-orang yang dengan simptom atau orang-orang dengan populasi kunci. Itulah kenapa sih kalau ada teman-teman yang bertanya adalah, aduh kenapa nih testing kita di Indonesia kecil sekali dan segala macam, kenapa kita nggak bisa naikkan? Nah ini nih, karena memang ya banyak faktor itu yang membuat kita tuh testingnya nggak begitu bagus. Makanya buat teman-teman yang bercita-cita jadi orang besar ini, silahkan nih dari sekarang, pokoknya suatu saat nanti kalau pandemi Indonesia harus biru nih, jangan sampai orangnya seperti ini. Gue harus jadi pengusaha yang besar supaya bisa memberikan Indonesia banyak PCR supaya ke depannya kita bisa testing yang bagus. Nah itu bisa jadi satu kesimpulan yang menarik. Nah ini kalau tentang contact tracing, bagaimana kebijakan antara suatu negara dengan negara lainnya, ada negara-negara yang contact tracing sangat bagus, hampir semua case itu diteliti. Ada beberapa negara yang sebagian, kalau misalnya Brazil misalnya juga itu tidak terlalu ketat di sana diterapkan contact tracing-nya. Nah, yang terakhir saya dapat di TOR itu ada tentang OTG ODP. Mudah-mudahan teman-teman udah paham ya perbedaan tentang OTG ODP PDP. Ini kalau lebih lanjutnya nanti kita di sesi diskusi. Ini slide terakhir saya. Oke. Pertama,
penanganan pandemi ini sulit sekali karena tidak banyak orang yang tahu, tidak banyak pengalaman yang bisa ekstrak karena memang ini kejadiannya untuk pandemi yang skala besar ini jauh sekali jarak antara satu pandemi dengan pandemi lainnya, sehingga pertama yang kunci sekali untuk ini bisa diselesaikan adalah kita butuh science based policy. Jadi semuanya harus berdasarkan data. Dan untuk bisa menerapkan science based policy ini itu dibutuhkan strong leadership. Tidak bisa kita dengan weak leadership atau fragmented leadership seperti apa yang diterapkan sekarang. Pemerintah antar pemerintah pusat berbeda, pusat dengan daerah kemudian berbeda, dan tidak sesuai pula dengan harapan rakyat. Nah, berikutnya adalah public health policies yang tepat untuk dibutuhkan untuk seperti ini. Yang keempat, bagaimana dengan health system? Health system ini adalah kita melihat bagaimana jumlah rumah sakit, berapa ketersediaan ruang isolasi. Banyak pakar yang menyatakan bahwa seharusnya ketika pandemi COVID-19 ini sudah mulai selesai, maka health system kita akan kemudian mulai membaik. Membaik artinya apa? Anggarannya kemudian ditingkatkan, ruang isolasi kemudian ditambah, kemudian jumlah PCR segala macam. Karena orang-orang akan trauma. Contoh menarik adalah ke Hong Kong. Kenapa Hong Kong itu salah satu negara yang katanya dikatakan bagus waktu awal-awal penanganan pandemi? Karena mereka adalah negara yang sangat dekat sekali dengan China yang dulu merasakan yang namanya trauma ketika mengidap SARS. Trauma ketika negaranya dihantam sama SARS. Waktu kurang lebih tahun 2002. Jadi karena pengalaman traumatik sedemikian rupa, maka dia bilang, nggak boleh nih, ini suatu saat lain nanti kalau kita negara ini ada pandemi, kita harus dengan siap. Makanya begitu respon-respon awal pemerintah Hong Kong ketika misalnya ini semua masyarakat langsung mau ada tidak ada rekomendasi WHO, mau ada tidak ada rekomendasi CDC dari Amerika Serikat, semua orang pakai masker. Nah itu teman-teman di Hong Kong juga menerapkan itu. Jadi itu yang health system itu yang awal-awal dulunya. Kemudian new varian yang baru, ada hal-hal yang kita ketahui, tapi banyak sekali hal-hal yang kita tidak ketahui tentang ini. Kemudian kita sepakat bahwa mungkin data dan transparansi ini butuh melihat konteks Indonesia, apakah butuh semuanya dibuka, karena ini menarik kalau teman-teman yang ingin membuat penelitian ini, bagaimana sebenarnya penerapan data transparansi yang tepat untuk kondisi Indonesia, dan mungkin kita bisa kaitkan juga dengan mental health-nya, karena dari pemerintah selalu bilang, ini kalau data transparansinya nggak bagus, ini kalau transparansinya dibuka sebuka-bukanya, maka masyarakat akan panik. Benarkah demikian? Nah, tentu ini bisa menjadi topik yang menarik buat teman-teman. Ini konklusi malah ngasih topik penelitian ya buat teman-teman semua. Berikutnya adalah partisipasi dari komunitas. Jadi, kalau kita ngeliat sekarang kan banyak sekali bentuk relawan dan segala macam, tapi kalau kita lihat sebenarnya sifatnya fragmented, maka yang jadi pertanyaan, apakah itu sebenarnya cukup untuk bisa melawan? Karena banyak orang yang bilang, aduh, skeptis sudah sama kebijakan nih, ini kebijakan nggak ada yang sesuai dengan harapan, ya udahlah kita bergerak sendiri di bawah. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, apakah dengan community participation itu cukup untuk bisa membantu kita? Apakah dengan adanya gerakan donor APD dan segala macam, tanpa dengan kebijakan yang memang pemerintah mengimpor secara banyak APD itu bisa dilakukan dengan sendiri? Nah, ini menjadi pertanyaan berikutnya. Kemudian konteks-konteks terakhir. Nah, ini terakhir yang saya selalu ingin kutip pernyataan dari kepalanya World Health Organization. Dia selalu bilang begini, health is a political choice. Jadi kebijakan kesehatan itu adalah kebijakan politis. Itu butuh leadership di sana. Jadi kita mau punya evidence sebagus apapun, kita mau punya peneliti sebanyak apapun, kalau kita tidak punya political choice yang kuat oleh pemimpin kita, maka kita nggak akan pernah respon yang baik. Kita lihat di Taiwan. Perdana Menterinya perempuan ya, tapi yang saya ingat itu adalah wakil Perdana Menteri atau wakil presidennya itu dia adalah seorang epidemiolog. Jadi secara sains dia tahu, dan dia punya political position yang bisa mentransfer antara keilmuannya dia dan kemudian kebijakan, dan lihat responnya seperti apa. Jadi tidak cukup dengan bukti, data penting, evidence penting, science penting, tapi kita juga butuh political policy maker, dan kita butuh political choice yang tepat pada saat seperti ini. Terima kasih, kita diskusi. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Aksa. Jadi, satu poin yang saya ambil dari materinya Dr. Aksa adalah untuk mengurangi penyebaran COVID ini adalah yang pertama dibutuhkan adalah science-based policy and leadership ya dari pemerintah sendiri. Nah, selanjutnya masuk ke sesi diskusi. Saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang telah dikumpulkan baik lewat Zoom group chat maupun lewat komentar di live YouTube Instagram. Sebentar dok, saya bacakan.
Pertanyaan pertama dari Muhammad Agus Bagaskoro Angkasa. Untuk Dokter Catur ini. Untuk Dokter Catur, ya Dokter Catur. Bagaimana cara memenuhi kebutuhan psikologis ketika work from home, serta meningkatkan silaturahmi ketika masa pandemi ini? Seperti itu. Atau saya bacakan dulu semua pertanyaan, atau bagaimana nggih, Dok? Mas? Ya, mungkin tiga pertanyaan gitu Mbak, biar mungkin kalau sama biar sekaligus dijawab gitu. Oh, nggih. Hmm. Kemudian dari Adli Haki, sebenarnya benar-benar stay di rumah aja selama pandemi ini apakah tidak masalah terhadap kesehatan mental? Terlebih bagi yang benar-benar tidak keluar rumah sudah lebih dari 2 bulan ini, dan bagaimana untuk anak-anak yang stay di rumah yang ditinggal orang tuanya bekerja? Ini untuk pertanyaan kepada Dokter Catur ya. Kemudian Dokter Catur lagi, kalau begitu bagaimana cara kita mengurangi rasa cemas orang lain terhadap kondisi pandemi ini, khususnya pada orang tua dan teman-teman terdekat kita? Karena dalam masa seperti ini, meskipun sudah diyakinkan dengan fakta dan penelitian, kebanyakan orang tua tetap saja merasa takut dan cemas. Mungkin Dokter Catur bisa menjawab terlebih dahulu. Baik, saya akan jawab ya. Pertanyaannya mungkin agak-agak ada yang sama ya. Sebenarnya terkait dengan bagaimana kita memenuhi kebutuhan psikologis, itu terkait dengan kondisi individu ya. Ada banyak ya cara yang sudah disampaikan berulang-ulang. Pertama, pastikan kebutuhan dasar terpenuhi ya. Bagaimana makan, minum kita, kemudian istirahat juga pastikan itu terpenuhi gitu ya. Terus kemudian kalau pertanyaannya kemudian saya juga tadi mengatakan ada 3 hal poin penting ya. Kondisi, pastikan aktivitas itu mengandung sesuatu yang membuat kita membahagiakan, kemudian aktivitas itu membuat kita merasa berprestasi, rewardment, dan yang terakhir adalah pastikan kegiatan kita juga konektif ya, atau berhubungan dengan orang lain. 3 hal itu. Kemudian ketika ada pertanyaan bagaimana memenuhi kebutuhan anak, sebenarnya kita sebagai orang tua itu harus memastikan 3 hal. Yang pertama adalah engagement atau keterikatan kita dengan anak. Bagaimana anak-anak meskipun kita ada di rumah atau mungkin kita sedang bekerja, itu mereka punya keterikatan yang baik dengan kita sebagai orang tuanya. Jadi apakah itu dengan bermain bersama, dengan acara dating bersama, atau mungkin apapun yang itu bisa meningkatkan keterikatan kita dengan anak. Yang kedua, accessibility. Jadi meskipun di rumah sekalipun, seringkali orang tua tidak terjangkau oleh anak. Ya, jadi anak misalnya seringkali disebut bahwa orang tua anak-anak kita ini dia yatim piatu selama minimal 8 jam sehari. Karena meskipun mereka ada orang tuanya, tapi faktanya mereka nggak terakses gitu. Nah, bagaimana agar anak-anak itu terakses dengan orang tuanya meskipun dalam kondisi yang seperti ini? Bagaimana ada video call, bagaimana ada kontak, dan seterusnya. Yang terakhir adalah responsibility. Bagaimana anak-anak itu tetap merasa bahwa orang tuanya bertanggung jawab terhadap dirinya. Kondisi hari ini ketika banyak sekali gangguan-gangguan patologis terkait dengan kondisi kejiwaan seseorang, itu sangat terkait seringkali dengan kondisi di mana anak-anak merasa bahwa orang tuanya tidak bertanggung jawab terhadap dirinya gitu, atau minimal gesture yang ditampilkan oleh orang tua tidak tertangkap sehingga tanggung jawab yang diberikan orang tua tidak dirasakan oleh anaknya gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana untuk mengurangi kecemasan? Maka pilihannya salah satunya yang seringkali didengungkan adalah bahwa sebenarnya kita sudah sangat tahu terhadap kondisi coronavirus ini. Artinya kita sudah tidak perlu lagi untuk memperbanyak dengan melihat media sosial atau mungkin melihat berita-berita terbaru. Saya punya kebetulan pasien ya yang memang punya ansietas yang sangat tinggi, bahkan sampai psikotik ya, artinya dia sampai realitanya terganggu. Itu bahkan dia tahu persis bagaimana sejarah mulai dari flu Spanyol, berapa jumlah korbannya, bahkan di per day dia itu hafal banget hari ini kira-kira berapa pasien barunya dan seterusnya.
Artinya dia pemberitaan dan kemudian informasi-informasi terkait dengan coronavirus ini demikian rupa membanjiri gitu. Sehingga saran dari banyak ahli sebenarnya kita sudah sangat tahu bagaimana kondisi coronavirus ini, sehingga kita sudah cukup sebenarnya untuk mengetahui hal itu. Maka pilihannya terutama untuk orang-orang tua, orang-orang dengan kerentanan tinggi, vulnerability-nya tinggi, maka pilihannya adalah mengurangi paparan. Tadi sudah saya ceritakan ya, bagaimana agar paparannya terkurangi dan bagaimana kapasitasnya tertingkatkan. Demikian Mbak Safira. Terima kasih Dokter Catur. Kemudian pertanyaan selanjutnya untuk pemateri 1 dari Yusril Adriansyah. Bagaimana konsep edukasi ke masyarakat yang ampuh dan bagaimana penyikapan kita dalam menanggapi kebijakan-kebijakan pemerintah yang beberapa di antara terjadi blunder dalam penyampaian. Ya, sepertinya ini pertanyaan untuk pemateri 3 ya, tapi ini tertulis untuk pemateri 1. Jadi mungkin Dokter Aksa nanti yang menjawab ya. Kemudian untuk pemateri 3 lagi, untuk kasus di Indonesia, apa permasalahan mendasar pemerintah yang kurang atau bahkan tidak menggandeng saintis atau para ahli dalam penanganan pandemik saat ini dan dalam pembuatan kebijakan? Kedua, bertanya pada kebijakan yang belakangan ini viral, yaitu herd immunity. Inginnya pemerintah membentuk imunitas kelompok, padahal cara mendapatkan imunitas dengan cara vaksin dan terkena penyakit tersebut. Bagaimana pendapat dokter terhadap permasalahan ini dan bagaimana sebaiknya menyikapi kebijakan herd immunity ini? Monggo Dokter Aksa dijawab terlebih dahulu. Oke, baik, terima kasih buat teman-teman yang bertanya dan buat Mbak Safira. Peran pertama tadi adalah bagaimana apa tadi yang pertama, maaf? Bentar, saya close lagi. Atau saya jawab yang kedua dulu ya. Oh iya. Yang kedua tadi adalah pertanyaan pertama, bagaimana menanggapi misalnya adalah peranan saintis dalam konteks pembuatan kebijakan. Kalau yang saya pahami sebetulnya di tim gugus tugas kan sebetulnya sudah ada dewan pakar, di dalamnya ada beberapa ahli di dalamnya. Saya ingat sekali kepala gugus tugasnya adalah Prof. Wiku, seorang ahli zoonosis dari Fakultas Kesehatan Masyarakat UI di sananya. Jadi saya kira memang hal-hal seperti itu ada. Cuman yang teman-teman bayangkan begini, bayangkan itu seperti meja bundar, yang di meja itu tidak hanya ada ahli kesehatan di sananya, yang bahwa di sana ada orang-orang ekonomi, ada teman-teman yang main di politik, ada yang main di defense security, dan segala macamnya. Nah, persoalannya adalah bagaimana ketika misalnya kita sudah punya evidence-nya ini bisa bertarung dan menang juga di meja itu menjadi permasalahan yang berbeda. Artinya ketika misalnya kita punya mohon maaf, Dokter Aksa. Maka kemudian di saat itu bisa buyar gitu loh ininya. Jadi saya sangat yakin ini semua media kita itu udah dibanjiri dengan berbagai macam pakar yang bilang kok ininya misalnya berantakan, kok ininya enggak segala macam. Saya bisa prediksi itu di belakangnya ada banyak sekali perdebatan-perdebatan yang muncul. Sehingga yang memang menjadi, kalau misalnya ada teman-teman yang di sininya ada background yang kesehatan, di salah satu mata ajaran misalnya di public health itu adalah bagaimana memastikan supaya ketika kita punya evidence, policy itu bisa tidak banyak beloknya dari teori awal yang kita misalnya buat. Misalnya kita punya kebijakan seperti ini, bagaimana supaya nanti ketika misalnya sudah dari evidence ini kemudian bisa menjadi kebijakan, itu nggak terlalu berbelok gitu dari yang seharusnya. Misalnya nih, kita yang ideal adalah kemudian quarantine, atau misalnya betul-betul di close bordernya. Kemudian di satu sisi mempertimbangkan aspek sosioekonomi dan segala macam. Kemudian belok sedikit kemudian menjadi PSBB. Nah, bisa jadi mungkin ketika misalnya fase membelokkannya itu ada peranan-peranan konteks bidang ilmu yang lain. Saya rasa itu wajar ya, dalam diskusi itu wajar, dalam konteks formulasi kebijakan itu wajar dan segala macam. Nah, jadi pesannya mungkin ke depannya adalah bagaimana hal ini kita bisa pelajari supaya ke depannya ketika kita misalnya ingin menginformasikan kepada pemerintah bahwa bikin kebijakan seperti ini, kita bisa lebih prepare. Artinya mungkin kita bisa menyiapkan data yang lebih banyak, artinya mungkin kita bisa menyiapkan orang-orang yang ahli dalam melakukan negosiasi kebijakan dan segala macam supaya bisa mendorong kebijakan itu supaya bisanya tepat sesuai dengan apa yang idealnya seperti apa. Kemudian menjawab pertanyaan kedua tentang herd immunity. Saya
disclaimer di awal bahwa saya orang yang sangat anti dengan herd immunity sebetulnya. Kenapa? Karena ketika kita misalnya ikut dengan kebijakan tentang herd immunity, buat apa yang namanya kita develop vaksin gitu loh. Buat itu samanya sebenarnya saya ekstrim-ekstrimnya mengatakan sebenarnya orang yang percaya dengan herd immunity sebenarnya orang-orang yang anti-vax gitu loh. Jadi buat apa misalnya anak-anak kecil yang kemudian kita vaksin difteri dan segala macam, udah kenapa kita nggak bilang aja mereka, yaudah anak-anak nggak usah divaksin DPT lah, anak-anak udah nggak divaksin BCG, toh nanti misalnya dia akan develop kena sakitnya, kemudian nanti dia bisa muncul kekebalan ketika misalnya dia menderita penyakit, itu kan sama aja dengan seperti itu. Nah, saya dan apa ya, ini ada aspek sebagai background kesehatan nih, itu mungkin ini bias karena background kesehatannya ya, tapi selalu kita diajarkan bahwa yang diutamakan ketika misalnya kita menjadi kesehatan adalah utamakan nyawa manusianya, utamakan lindungi orangnya, jangan menyerah dengan misalnya ada suatu penyakit, dia pikirnya seperti itu. Jadi kalau misalnya ternyata karena itu orang kelaparan, memangnya sudah sebesar apa sih upaya kita untuk bisa mengupayakan aspek ekonomi, mendongkrak aspek ekonomi supaya orang itu bisa makan gitu. Sampai-sampai kita udah lemah dengan itu, kemudian kita memilih untuk masuk ke teori misalnya herd immunity. So misalnya negara-negara yang dari awalnya udah mikir herd immunity, lama-kelamaan dia justru beralih menjadi movement restriction yang sangat ketat gitu loh. Kenapa kita malah terbalik untuk itu? Kira-kira seperti itu. Jadi ini ada bias profesinya di belakangnya, tapi dari saya pribadi memberikan tanggapannya seperti itu. Nah, tadi pertanyaan pertama apa? Kapankah sekiranya tubuh kita akan beradaptasi dengan virus corona seperti kita beradaptasi dengan tipes, demam berdarah, andai kata tidak ada vaksin tercipta hingga bertahun lamanya? Baik, jadi yang saya pahami adalah penelitian tentang COVID-19 ini masih berjalan terus-menerus. Ada berbagai macam penelitian dilakukan, termasuk juga bagaimana sebetulnya proses rentang hari supaya imun kita betul-betul terdevelop. Itu kalau teman-teman buka di Google, ada yang namanya kurva immunity untuk antibody untuk COVID-19 ini sebenarnya sudah ada. Di hari kelima, hari ketujuh terbentuk antibody yang namanya IgM, kemudian hari ke-10 hingga ke-14 terbentuk antibody yang lebih lama yang namanya IgG. Lama-kelamaan itu berlangsung sekian hampir lebih dari kemudian sebulan. Kemudian pertanyaan berikutnya sebenarnya dengan ini berkaitannya adalah apakah nanti misalnya ketika kita sudah terinfeksi kemudian nanti akan ada reinfeksi? Sebetulnya sampai sekarang orang bilang adalah belum, tidak menjawab tidak, tapi belum terkumpulkan fakta ilmiah yang cukup untuk bisa menyatakan bahwa orang-orang yang 100% sembuh, orang-orang yang kemudian kemarin sudah terserang, itu 100% akan terproteksi ke depannya dari COVID-19. Ini sebenarnya jawaban yang paling ideal yang dikeluarkan oleh para saintis pada saat ini. Kemudian menanggapi tadi, orang-orang kena demam berdarah sebenarnya masih bisa kena demam berdarah lagi sebetulnya. Okay. Dr. Aksa, ada satu pertanyaan lagi tadi. Bagaimana konsep edukasi ke masyarakat yang ampuh dan bagaimana penyikapan kita dalam menanggapi kebijakan-kebijakan pemerintah dan yang beberapa di antaranya terjadi blunder dalam penyampaian? Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Ini kalau mau pakai background tentang policy, saya bukan orang yang ahli di health communication sebetulnya. Ini yang pertama. Yang kedua, tapi kalau misalnya mau ambil dari pengalaman melihat campaign-campaign yang ada, sebetulnya campaign aja itu nggak cukup. Kita mau misalnya pakai background, harusnya campaign itu dilakukan di berbagai macam, dengan macamnya berbagai macam bahasa. Harusnya campaign itu dilakukan dengan melihat, lihat kemarin ada iklan-iklan yang singkat. Ada yang pernah lihat iklan orang Bali yang lagi cuci motor, ada anak muda, perempuan, dan ya kan, itu kan sangat menyisakan konteks Bali kan itu. Tapi kalau lihat sekarang di Bali kondisinya seperti apa? Justru malah salah satu influencer yang sangat menolak ini kan asalnya dari Bali, kira-kira begitu kan. Tapi artinya kalau misalnya campaign itu atau edukasi ke masyarakat itu sangat tepat, itu jalan, itu menurut saya itu perlu, karena itu bentuk kita menginformasikan, meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap COVID-19. Tapi apakah itu saja cukup? Saya rasa enggak. Kalau ternyata campaign saja cukup, harusnya kita campaign rokok 20 tahun lebih loh. Campaign rokok 20 tahun lebih. Campaign pengendalian populasi dengan contohnya misalnya buat teman-teman yang mendukung KB, itu udah berpuluh-puluh tahun gitu loh. Ledakan populasi masih tetap tinggi gitu, meskipun sudah ada penurunan dari tahun 90-an.
ujung-ujungnya sebenarnya adalah campaign ini tidak bisa berjalan sendiri, dia harus berjalan pula dengan kebijakan dan jalannya bareng-bareng. Kalau misalnya menyesuaikan dengan konteks bahasa dan adat segala macam, itu kalau efektivitasnya perlu diteliti, tapi itu lebih mudah untuk ke penyampaian saja. Tapi apakah itu saja cukup? Saya rasa tidak. Baik, terima kasih Dokter Aksa. Ada yang perlu ditambahi mungkin dari Mas Rifki? Tadi ada pertanyaan kan tadi bersinggungan antara Dokter Aksa dan Mas Rifki. Mungkin Mas Rifki mau menambahi? Ya, terima kasih Mbak Safira. Sebelum menjawab, mungkin saya ingin mencoba mengingatkan diri kita semuanya. Jadi hari ini kan tanggal 20 Mei. Jadi kebetulan 112 tahun yang lalu, kalau tidak salah, berarti Hari Kebangkitan Nasional itu dimulai. Jadi hari ini pun kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Dan kalau misalnya kita lihat dulu, itu ternyata diawalinya dengan berdirinya organisasi Budi Utomo. Dan yang mendirikan adalah dokter. Maka hadirnya ada Dokter Aksa, ada Dokter Catur, dan juga calon-calon dokter Safira, dan dokter-dokter yang lain. Ini mencoba menjadi momentum kebangkitan nasional karena para dokter kembali untuk mewarnai forum-forum publik. Karena selama ini justru, bahkan kalau kita lihat di media, yang sering muncul, dokter terawan yang awal-awal muncul pun sekarang sudah tidak kelihatan lagi. Jadi harapannya memang menjadi momentum kebangkitan nasionalnya diawali dengan para tenaga medis, khususnya para dokter. Kemudian mencoba sedikit menambahkan, jadi memang apa yang disampaikan oleh Dokter Aksa tadi berkaitan dengan leadership di dalam teori pengambilan keputusan dan sebagainya. Jadi kalau karena saya manajemen, di sistem informasi manajemen yang paling sederhana, orang itu mengambil keputusan itu berdasarkan data, kemudian diolah jadi informasi dijadikan pengambilan keputusan. Maka ketika ada orang-orang yang menjalankan PSBB secara disiplin, maka dia bisa jadi mendapatkan data dan informasi yang mendukung dia untuk menyepakati adanya PSBB. Nah, bagaimana yang orang-orang yang tidak sepakat atau orang-orang yang tidak menjalankan PSBB, maka bisa saja teman-teman yang seperti itu tidak mendapatkan data dan informasi yang sama dengan kita hari ini. Misalnya apa yang disampaikan oleh Dokter Catur, apa yang disampaikan oleh Dokter Aksa, ataupun yang kita bahas di hari ini, mereka tidak mendapatkan informasi itu, maka mereka tidak mengerti apa yang harus dilakukan berkaitan dengan PSBB. Atau sebaliknya, mereka mendapatkan informasi, misalnya jangan keluar dari rumah nanti akhirnya terancam dan sebagainya, tapi mereka dihadapkan dengan ancaman yang lebih berbahaya daripada virus itu sendiri. Misalnya mereka tidak mendapatkan penghasilan dan sebagainya, akhirnya itu memancing diri mereka untuk melanggar karena sebesar kita berkorban, jadi sacrifice itu harus selaras dengan kompensasi yang diberikan. Misalnya kita bekerja, kita akhirnya kadang-kadang harus membandingkan antara apa yang kita korbankan dengan apa yang kita terima. Nah, maka di masyarakat pula seperti itu. Kita sudah mengorbankan untuk tidak keluar rumah, kita sudah mengorbankan untuk kehilangan pekerjaan misalnya, bagi buruh yang kena PHK, tapi tidak ada jaringan pengaman sosial yang disiapkan oleh pemerintah, maka kebijakan itu juga tidak akan berarti apapun, karena mereka akan bergerak dengan sendirinya untuk menghidupi kebutuhan pribadinya. Maka apa yang harus dilakukan? Jadi di dalam manajemen krisis itu sebenarnya, kalau dalam manajemen itu ada kepemimpinan. Kepemimpinan yang paling tepat itu sebenarnya otoriter dibandingkan demokrasi. Kenapa? Karena kalau perang itu kan nggak harus banyak rapat. Kita kan sedang perang. Maka keputusan itu harus diambil cepat, kemudian sampai bawah sama. Maka kita dihadapkan pada Indonesia yang negara menganut demokrasi. Maka kita agak kesulitan di sana. Maka menteri kadang-kadang punya beda kebijakan dan lain sebagainya. Padahal harusnya di sini satu suara. Ibaratnya kalau kita main game, main outbound gitu kan, kalau banyak yang ngomong kan akhirnya tidak berhasil, maka butuh satu suara. Nah, maka di sini data itu juga seperti yang tadi disampaikan itu penting. Keterbukaan data itu apakah dibuka semuanya ataukah tertutup atau bagaimana? Sebenarnya itu harus selaras dengan resiko tersebarnya data yang sebenarnya. Maksudnya kalau di negara yang tertutup gitu ya, otoriter itu lebih mudah mengendalikan ini karena data itu bisa dikendalikan. Tapi kalau di sini sebenarnya data-data itu bisa tersebar, bisa terakses. Ada yang misalnya kemarin di narasi akhirnya dibuka pergerakan berkaitan dengan HP dan sebagainya. Di era yang keterbukaan seperti ini, ternyata ada data yang tertutupi. Itu kalau misalnya diketahui oleh masyarakat, justru malah menimbulkan ketidakpercayaan terhadap institusi pengambil kebijakan. Maka alangkah lebih baiknya ketika negara Indonesia yang memiliki modal sosial gotong royong, kemudian memiliki jaringan sampai bahkan RT, RW, RT itu kan ada di Indonesia. Belum tentu di negara lain punya jaringan yang seperti itu. Maka alangkah lebih baiknya hal yang seperti itu dimanfaatkan dengan baik dan benar, jalur komunikasi mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, kemudian kota, kabupaten, sampai ke tingkatan RT, RW, itu memiliki SOP yang jelas ketika menangani COVID-19 ini. Ketika itu bisa dipahami, maka itu bisa menjadi sebuah kunci dalam menyelesaikan pandemi ini dalam sektor kepemimpinannya. Mungkin itu sedikit tambahannya Mbak Safira. Oke, berikutnya untuk Mas Rifki ada pertanyaan ini. Jadi kan mungkin teman-teman juga mengikuti ada skenario pemulihan ekonomi dari pemerintah yang kita
bisa akses dimanapun. Jadi yang pertanyaannya adalah, jadi begini Mas Rifki, 1 Juni industri, jadi ini skenarionya ya, 1 Juni industri jasa dan bisnis mulai buka dengan aturan protokol kesehatan. Dan kemudian 2 Juni toko, pasar, dan mal mulai dibuka, tapi dengan mengikuti protokol kesehatan. Dan 15 Juni toko, pasar, dan mal dibuka dan pendidikan juga mulai dibuka. 6 Juli mulai dibuka traveling dengan pembatasan dan kegiatan ibadah, dan kemudian pada 20 Juli atau akhir Agustus diharapkan sudah membuka seluruh kegiatan ekonomi. Nah, bagaimana pendapat Mas Rifki tentang skenario ini? Apakah benar-benar bisa diterapkan pada pandemi saat ini? Seperti kita ketahui bahwa pada hari ini terjadi peningkatan yang sangat drastis pada kasus positif COVID-19 ini. Ya, terima kasih Mbak Safira. Jadi sebenarnya itu sudah terbantahkan dengan statement yang disampaikan oleh Mbak Safira tadi berkaitan dengan statement yang diberikan oleh juru bicara pemerintah, Fajrul Rahman, menyatakan bahwasanya pemerintah sampai saat ini belum melakukan relaksasi PSBB. Sebenarnya itu sudah dibantah. Tapi skenario-skenario yang beredar di web, Twitter terutama kan, itu memang ada beberapa kementerian yang memang sudah menyiapkan skenario-skenarionya, tapi sejauh ini memang pemerintah belum mengambil langkah itu. Kenapa? Karena kalau kita lihat kurvanya, kemudian grafik-grafiknya, itu memang enggak bisa mendukung kebijakan yang seperti itu. Jadi ekonomi itu bisa dibuka kembali. Misalnya, makanya analog yang paling sederhana itu adalah kalau misalnya kita sakit, kita tidak bisa menjalankan aktivitas ekonomi sebelum kita sembuh. Jadi misalnya kita sakit, tadi kan kalau dirawat di rumah sakit, kita tidak bisa melakukan aktivitas produksi, distribusi, konsumsi, kalau diri kita ini belum sembuh. Nah, begitu pula negara kita ini, mau diberikan stimulus apapun berkaitan dengan ekonomi, kalau memang inti permasalahannya yaitu sektor kesehatan tadi itu belum disembuhkan, grafiknya belum menurun atau mendatar misalnya, atau mungkin kapasitas yang dimiliki oleh kesehatan di Indonesia juga belum mumpuni, maka stimulus-stimulus ekonomi tadi itu bisa jadi malah sia-sia. Kenapa? Karena yang dikeluarkan nanti juga akan bertambah pengeluaran kita, pengeluaran negara, ketika kasus ini semakin naik drastis ketika kebijakan ini sudah diambil. Jadi kebijakan skenario yang tadi itu bisa dilaksanakan ketika kurva itu sudah mulai mendatar dan ataupun bahkan menurun. Cuman sayangnya sampai sekarang kurva itu di Indonesia belum kelihatan yang sesuai dengan standar-standar yang biasanya kita temukan di negara-negara lain. Entah karena tesnya yang masih kurang, atau mungkin lama tesnya juga di tes hari ini bisa jadi munculnya juga bukan hari ini kan. Nah, jadi mungkin di hal-hal yang seperti itu yang belum ditambahkan. Karena sektor kesehatan kan dapat insentifnya 75 triliun. Nah, apakah itu cukup ataukah perlu ditambah? Karena baru-baru ini Bu Sri Mulyani juga menyatakan defisit anggaran yang awalnya itu di peraturan maksimal 3%, kemudian dengan Perpu akhirnya jadi 5%, terakhir bisa jadi malah melebar jadi sekitar 6,25%. Jadi memang dukungan finansial terhadap penanganan pandemi ini memang sangat dibutuhkan, dan Indonesia agak kurang di wilayah finansial itu. Sehingga akhirnya ada beberapa kebijakan yang mulai untuk menawarkan kembali dibukanya aktivitas perekonomian itu dikarenakan asumsi yang tadi itu. Mungkin begitu. Terima kasih, Mbak Safira. Baik, ini menarik sekali. Jadi baik Dr. Aksa maupun Mas Rifki tadi menyampaikan bahwa masalah inti dari pandemi ini adalah untuk solusinya adalah memutus rantai penularan tersebut. Nah, apakah kebijakan yang dilakukan pemerintah saat ini sudah efektif untuk memutus rantai penularan COVID ini? Monggo, Mas Aksa dan Dr. Aksa dan Mas Rifki. Oke, terima kasih. Mungkin ini juga bisa ditambah nanti juga, ini ada perspektif mental health yang menurut saya amat sangat penting di sini, nanti bisa oleh senior saya Dr. Katel juga nanti ditambahkan gitu ya. Cuman kalau dari kita indikator outcome dari penanganan COVID-19 ini adalah penurunan jumlah kasus baru gitu ya, penambahan jumlah kasus baru, artinya terkendali, terkontrol. Indikator output, prosesnya dan segala macam itu adalah peningkatan testing dan segala macam. Nah, kalau misalnya kita hanya memakai satu kacamata itu, satu sudut pandang itu, maka tentunya apa yang ada sekarang ini itu belum berhasil. Jadi kalau tadi saya memberikan kurva penurunan PSBB, karena kan tadi yang kurvanya sinarasi itu mobilitas masyarakat udah mulai berkurang, itu hanya masuk ke output.
Artinya apa? Dari prosesnya ada kebijakan, gitu ya. Dari prosesnya ada kebijakan, kemudian outputnya penurunan gerakan, outcome-nya belum kita lihat nih. Apakah betul penurunan gerakan ini, kemudian nanti outcome-nya adalah yang jumlah kasus barunya itu menurun. Nah, ini yang agak lucu nih menurut saya nih. Ini kalau katanya apa sih itu yang stand up comedy, ini lucu banget nih di Indonesia nih. Itunya outcome-nya belum kelihatan, PSBB-nya udah mulai relaksasi gitu loh. Jadi orang yang belum sembuh, pengobatannya udah mulai dikurangin gitu loh. Ini gimana nih kalau kita rawat pasien kayak gini nggak sembuh-sembuh nih gitu. Jadi menurut saya belum bisa kita nilai saat ini apakah kebijakan pemerintah itu sudah berhasil untuk menurunkan angka jumlah kasus karena ya itu tadi apa namanya. Tapi yang bisa dibilang kalau misalnya penanganan saat ini dimulai dilonggarkan, sudah mulai dikurangi, maka kita sangat bisa prediksi bahwa outcome-nya akan lebih memburuk. Artinya bisa jadi penambahan jumlah kasus berjalan terus dan segala macamnya. Ini yang dikhawatirkan. Apa nih endingnya nih? Sistem kesehatan kolaps gitu. Itu yang dari awal banget sekali para epidemiolog dan para ahli udah bilang. Ini yang paling dicegah sebenarnya yang penting sistem kesehatan kolaps. Bayangin teman-teman, kalau sistem kesehatan kolaps, semua rumah sakit dipenuhin COVID, itu orang hipertensi berobatnya kemana tuh? Itu teman-teman yang pasien-pasien dengan diabetes obatnya kemana? Ini pasiennya dokter catur yang misalnya ada gangguan-gangguan skizofren gitu ya, misalnya atau gangguan kejiwaan lain, takut keluarganya takut ngebawa dia ke rumah sakit karena takut nanti kena corona, terus gimana tuh misalnya seperti itu? Begitu sistem kesehatan kolaps gitu, udah nggak bisa lagi kita misalnya mengakses kesehatan. Sekarang aja kita lihat angka kunjungan orang ke rumah sakit itu berkurang gitu karena adanya COVID ini. Suatu saat begitu rumah sakit penuh karena hanya ada COVID dan segala macamnya, yang berimbas bukan hanya pasien COVID, yang berimbas semua pasien yang juga non-COVID. Baik, mungkin Dr. Catur dan Mas Rifki bisa menambahkan, mungkin dari Mas Rifki terlebih dahulu, bagaimana, apakah sudah efektif kebijakan pemerintah pada saat ini? Jadi mungkin sedikit menambahkan, jadi kalau indikator keberhasilan kinerjanya kan tadi sudah disampaikan oleh Dr. Aksa, cuman alih-alih ke sana, alangkah lebih baiknya sebelum ke sana itu sebenarnya yang kita inginkan sebagai masyarakat itu adanya kesatuan instruksi dari pemerintah pusat ataupun pemerintah provinsi untuk menjalankan satu skenario besar terhadap penanganan COVID-19 ini secara seksama, itu justru lebih diharapkan terlebih dahulu. Karena kata kuncinya itu sebenarnya harus ada satu kesepahaman bersama terlebih dahulu, cara apa yang harus dimiliki Indonesia untuk melawan ini. Karena kan tadi sudah dijelaskan bahwasanya setiap negara memiliki cara yang berbeda-beda, apalagi Indonesia dengan negara yang majemuk, kemudian suku-suku berbeda, terdiri dari pulau-pulau, maka kita juga harus memiliki strategi yang disepakati secara bersama. Jadi kalau misalnya kita masih melihat simpang siur kebijakan dan sebagainya, maka kita sulit untuk menilai keberhasilan. Wong ukurannya aja berbeda-beda. Maka yang pertama kali adalah satunya kesepahaman antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, ataupun antara pemerintah dengan saintis. Karena selama ini kan akhir-akhir ini justru kita sering melihat bahwasanya ada perbedaan pendapat antara pemerintah dengan tenaga kesehatan, juga beberapa pakar ekonomi. Nah, jadi adanya keselarasan, kesatu pemahaman dalam menangani COVID-19 ini melalui master plan yang sama, itu kata kunci pertama untuk melawan pandemi COVID-19 ini. Mungkin itu tambahannya Mbak Safira. Baik, Dr. Catur mungkin ingin menambahi? Baik. Jadi selama ini kan seringkali kepanikan, ketakutan itu dijadikan semacam kambing hitam ya. Jadi seringkali kebijakan itu diambil kadang-kadang karena dikatakan biar nanti tidak ada kepanikan, tidak ada ketakutan. Padahal faktanya sebenarnya kalau secara teori mental health, kepanikan itu justru lahir dari uncertainty, ketidakpastian gitu. Jadi ketidakpastian kebijakan dalam konteks yang disampaikan oleh Mbak Safira itu tentu saja sangat mempengaruhi kepanikan global masyarakat kita gitu. Jadi kalau dibilang semua kebijakan diambil karena untuk mencegah kepanikan, justru seringkali ketidakpastian yang dilakukan itu justru menyebabkan kepanikan itu sendiri gitu. Sehingga kenapa bisa dikatakan bahwa seperti yang dijelaskan oleh Mas Aksa tadi, itu poin penting sebenarnya juga untuk memastikan agar masyarakat kita tidak mengalami kondisi mental health yang buruk atau mungkin kepanikan global yang selama ini sering dikatakan itu. Jadi memang saya sepakat ya, hal-hal itu harus segera dilakukan gitu. Karena kalau tidak, uncertainty yang ciri-cirinya unpredictable, terus kemudian baru, terus kemudian juga
uh, ambiguity, semua orang berhak dan kemudian bisa untuk menyampaikan pendapatnya bagaimana untuk menangani hal ini, itu pasti akan menyebabkan peningkatan kondisi gangguan mental health. Demikian, Mbak. Pertanyaan terakhir, dokter. Jadi pada kondisi saat ini, apa yang sebaiknya kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan dari berbagai multidisiplin ilmu, baik dari kesehatan maupun dari ekonomi maupun dari pemerintah sendiri? Apa yang bisa kita lakukan? Seperti itu. Mungkin bisa Dokter Catur menjawab terlebih dahulu. Wah, kalau saya sih cenderung memang ke individu ya, karena saya melihatnya kecemasan yang kadang itu tidak bisa kita kendalikan, itu justru akan berefek pada diri kita sendiri. Sehingga kalau saya boleh mengatakan, seringkali ada hal-hal yang memang itu di luar kendali kita, terkait dengan kebijakan, kemudian terkait dengan mungkin isu herd immunity, atau mungkin terkait dengan isu elit global dan sebagainya. Sehingga kalau dari saya pribadi, sebagai seorang kesehatan jiwa ya, di bidang yang bergerak di kesehatan jiwa, maka saya ingin mengatakan bahwa ada hal-hal itu yang di luar kendali kita. Maka pilihannya adalah ketika hal-hal itu tidak mampu atau mungkin akan tetap berada di luar kendali kita, maka pilihannya adalah kita abaikan. Hal-hal yang mungkin untuk kita kendalikan, hal-hal yang mungkin untuk kemudian kita ambil alih, itu yang kita kerjakan saat ini. Untuk hal-hal yang mungkin tidak mungkin, atau hal-hal yang di dalam benak kita itu tidak mungkin kita selesaikan, maka pilihannya adalah kita abaikan dan kita kerjakan apa yang bisa kita kendalikan saat ini. Demikian. Baik, selanjutnya Dokter Aksa. Baik, terima kasih Mbak Safira. Pertama, saya sepakat dengan Dokter Catur, juga segala hal yang disampaikan tadi sama Mas Rifki. Saat ini posisi kita itu ada berbeda-beda kalau menurut saya. Jadi ada memang teman-teman yang berposisi, orang-orang yang berposisi sebagai pengambil kebijakan, tapi ada juga yang tidak. Misalnya kita ini kan tidak ada di posisi itu pada saat ini. Tapi pertama, yang paling penting sebenarnya kalau saya sekarang agak concern ke mental health, sebelum takutnya nanti ini justru jangan sampai karena seminar ini kemudian teman-teman malah tambah pusing nanti ya. Semoga enggak ya. Nah, tapi gitu. Nah, kalau melihat konteks, refleksikan itu ke diri sih menurut saya. Jadi apa yang teman-teman lihat, capture dari penanganan apa yang saat ini terjadi, kondisinya dan segala macam, refleksikan itu ke diri sendiri untuk bisa menjadi orang yang bertumbuh, untuk mempunyai orang yang punya self-esteem yang baik, untuk orang yang bisa menangkap segala kejadian pada saat ini sebagai bagian dari pembelajaran, supaya nanti kalau konteksnya kebijakan, suatu saat teman-teman ada di posisi seperti itu, teman-teman sudah bisa tahu kira-kira bagaimana yang dilakukan. Bisa jadi mungkin memang apa yang dilakukan pemerintah saat ini itu yang terbaik, bisa jadi loh. Kan mungkin nanti kita mengevaluasi ini nanti setelah ini selesai kan, bisa jadi justru kalau kita ngontot banget tentang ingin kebijakan yang sangat ekstrem, bisa jadi itu yang sangat salah sebetulnya. Nah, jadi mumpung sekarang ini kita belum dapat dosa karena bukan orang yang penanggung jawab gitu ya kita belajar dulu nih sekarang nih. Jadi saat ini fase-fase kita belajar dan sesuaikan dengan konteks masing-masing. Jangan paksakan diri untuk nyomot semuanya. Seperti tadi kata Mas Rifki bilang, wah semuanya mau di ini, atau dokter Catur bilang semuanya mau dipelajari. Enggak. Betulkan aja teman-teman yang misalnya background-nya di sini arah ekonomi, kira-kira pikirkan bagaimana rebound Indonesia misalnya setelah ini, kira-kira bentuk kita mesti lebih banyak nih, transformasi digital ekonominya mesti lebih banyak dan segala macam. Setelah ini teman-teman yang kesehatan bilang, nanti ke depannya bagaimana caranya pabrik APD itu lebih banyak di Indonesia, atau bagaimana caranya kita bisa lebih terhindar. Orang yang teman-teman yang ahli biologi molekular gitu, gimana kita bisa produksi vaksin secara cepat dan segala macamnya. Jadi sesuaikan background-nya, karena dengan cara itu kita nggak terlalu overwhelmed dengan informasi, dan kita udah punya target untuk bertumbuh. Nah, itu yang penting, target untuk bertumbuh, dan kita bisa lewati pandemi ini dengan mental health yang terjaga. Yang saya tahu tentang mental health juga adalah bahwa untuk kita bisa bertahan pada fase-fase seperti ini, kita harus punya tujuan di hari-hari kita ini. Jadi kalau dari melihat pandemi ini kita punya tujuan, suatu saat ini saya kasih ke teman-teman bahwa pandemi seperti ini bisa berulang. Semua epidemiolog semua bilang seperti itu. Jadi ini bisa menjadi salah satu motivasi untuk bisa, setelah ini saya belajar ini supaya nanti suatu saat Indonesia terkena ini kita bisa lebih siap. Kira-kira itu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Aksa. Selanjutnya Mas Rifki. Mungkin tambahan dari
saya, jadi kalau dalam konteks ekonomi, jadi memang pandemi ini menguji kemandirian suatu bangsa. Kenapa kok sektor ekonomi kita begitu terguncang? Karena kita terlalu bergantung perekonomian kita terhadap dunia luar Indonesia. Maka di sini kita diuji tentang kemandirian ekonomi kita. Maka kalau misalnya kita lihat dulu kan Bung Hatta punya koperasi sebagai sebuah guru perekonomian bangsa. Maka ketika di tengah pandemi ini, seharusnya itulah yang menjadi spirit kita. Maksudnya di sini apa? Jadi kita mencoba untuk mendekatkan segala aktivitas produksi, distribusi, konsumsi itu sedekat mungkin dengan diri kita. Misalnya sektor pangan misalnya, kalau misalnya kita sempat bisa nanam cabai yang paling kecil, tanaman hidroponik dan sebagainya di rumah kita, mungkin itu bisa kita mulai dari sekarang untuk memunculkan kemandirian pangan misalnya. Sampai sekarang kan Indonesia walaupun negara agraris, tapi ternyata beberapa sektor pangan kita masih impor. Nah, ketika tengah pandemi gini, barulah kita ingat, oh ternyata penting beras itu, oh ternyata penting bagian ini. Akhirnya dibuka lagi lahan-lahan itu. Padahal kita terlanjur menyepakati, kemarin disepakati RUU Minerba, sekarang ada RUU Omnibus Law dan sebagainya. Maka adalah kita mendekatkan segala aktivitas produksi, distribusi, konsumsi sedekat mungkin dengan diri kita. Yang paling mudah memang sektor pangan. Selain itu juga dimulai lagi aktivitas ekonomi yang berbasis komunitas seperti koperasi itu kan. Jadi misalnya teman-teman di sini ada 150-an orang ini, mungkin ada yang satu kelas, kemudian ada yang satu keluarga, itu menjalankan perekonomiannya itu basisnya basis komunitas. Karena tadi kan di BCG itu, Boston Consulting Group itu menjelaskan sampai 2022 bahkan bisa berlanjut itu, ekspor impor itu cenderung menurun semuanya negara-negara. Maka disitulah peran ekonomi di dalam negeri, terutama UMKM, itu bisa mulai untuk melaju. Nah, maka teman-teman, kita sebagai, misalnya saya di ekonomi, harus coba untuk kira-kira apa nih setelah pandemi ini, terutama di sektor ekonomi yang bisa rebound yang seperti tadi disampaikan. Mungkin begitu Mbak Safira, terima kasih. Terima kasih kepada Mas Rifki, Dr. Catur, dan Dr. Aksa. Demikian diskusi kita telah berakhir, berikut juga seminarnya. Teman-teman ini sangat antusias sekali dengan diskusi ini. Tadi banyak pertanyaan, tapi tidak bisa kami jawab semuanya karena keterbatasan waktu. Semoga pertanyaan-pertanyaan teman-teman semuanya terjawab. Poin yang bisa saya ambil yaitu yang pertama adalah lakukan penyelesaian sesuai background masing-masing ketika pandemi. Jadi jangan memaksakan untuk menyelesaikan apabila bidang kalian di bidang ekonomi, maka jangan membantu menyelesaikan di bidang lain yang tidak kalian kuasai, seperti itu. Nah, baik, terima kasih kepada Dr. Aksa, Dr. Catur, dan Mas Rifki. Semoga teman-teman mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berikut juga materi-materi kita. Selamat kepada Dr. Aksa atas gelar Master of Public Health-nya. Baik. Selamat. Oke, untuk sesi yang terakhir adalah sesi dokumentasi. Kepada teman-teman, boleh untuk menyalakan kameranya ya, tapi audionya tetap di-mute. Silakan dinyalakan kameranya. Untuk sesi dokumentasi, ini kayaknya masih belum banyak yang menyalakan. Oke, tim dokumentasi bisa direkomendasikan ya? Jadi tahan ya untuk 1 menit ke depan atau 2 menit karena pesertanya sangat banyak. Jadi saya scrollnya sampai 7 kali lebih. Oke, bentar ya. Oke. Sama ya. Ya hitungin. 1, 2, 3, tahan. Bentar, tahan, sabar. Oke, sudah. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pemateri dan seluruh peserta. Demikian seminar online peduli COVID-19 pada malam hari ini bisa kita akhiri bersama. Oke, saya informasikan sebelumnya bahwa kita masih menerima donasi untuk masyarakat terdampak COVID-19. Silahkan bisa
bisa diakses linknya di Instagram kami @abizarofficial. Silahkan diakses bagi yang ingin donasi. Terima kasih kepada media partner IMM-FK Avicenna dan yang lainnya. Baiklah, kita akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman jangan lupa isi feedback ya. Buat teman-teman yang lagi butuh sertif apalagi. Jadi linknya udah Oh saya ya, untuk kirim. sertifikat kami. Ya, udah saya kirim di komen. Jadi jangan keluar dulu. Bisa akses dulu baru keluar. Ya. Oke, terima kasih. Selamat work from home dan selamat kuliah online. Sama-sama teman-teman. Amin. Ini chatnya banyak. Oh ya, bagi teman-teman yang ingin menjadi tim komunitas kami juga mengadakan open recruitment. Nanti akan kami informasikan di grup WhatsApp dan juga di Instagram kami. Bagaimana info selanjutnya, silahkan di stay tune terus di Instagram kami ya, jangan lupa. IG-nya Nafi. IG-nya Nafi apa? Ada yang tanya IG. Amin, lancar koasnya Mbak Safira. Terima kasih adik Siska Muwadatun Nadila. Amin. Ya, saya sepertinya koasnya mundur. IG-nya Nafi apa, Vi? Itu ada yang tanya IG. Iya, ya sabar. Itu udah. Wah. Nah, itu. Nah, Nafi ini juga melakukan saran yang disampaikan oleh Mas Rifki ya, yaitu apa marketing apa sih tadi? Ya apa? Nah, kamu nggak dengerin. Dengerin. Iya, yang desain-desain online itu dia juga mencari uang dari desain online ya, silakan hubungi Nafi. IG-nya Kak Safira. @Safivira, double A di belakang. @Safivira. Ditulis dong, Mbak. Oh, tulis. Oke. Untuk teman-teman masih bisa lanjut ngobrolnya di grup karena sudah saya buka ya. Kalau mau lanjut ngobrol, saling sapa, silahkan. Ya, boleh kenalan-kenalan atau mungkin cari jodoh, bisa juga. Iya. Itu IG-nya Mas Aldo sama IG-nya Mbak Nabila apa itu loh. Aduh, oke. Silakan dijawab Mbak Nabila dan Mas Aldo. Oh, aku. Ada yang bagi-bagi IG juga boleh, silakan teman-teman. Siapa tahu berjodoh. Itu ada yang ngefans sama Mbak itu. Mbak Miftah Fauzia. Aku ngefans banget sama Mbak. Oh, terima kasih Adik Miftah. Saya juga, saya nggak kenal deh sama Mbak Miftah. Mungkin bisa nanti kita kenalan lewat DM Instagram ya Mbak Miftah. Aku juga mau ya. Mau kenal sama Mbak Miftah juga, Nafi ya? Iyalah. Ya, jadi itu link feedback. Nanti di situ ada email. Silakan diisi email yang aktif. Nanti itu sertifikatnya dikirim melalui email yang kalian cantumkan di feedback ya. Jadi kalau emailnya nggak aktif atau palsu atau apalah itu mungkin. Jadi nanti kami nggak bisa ngirim sertifnya ke alamat yang benar. Jadi ya risikonya nggak sampai. Jadi diisi yang asli ya, atau yang sering kalian gunakan.
teman-teman, ini nanti sebentar lagi di grup akan diinformasikan terkait open recruitment yang berminat menjadi yang bergabung dengan Abizar Official, silahkan ya, nanti akan dikirim. Nafi, untuk esertif pemateri kapan ya? Sesegera mungkin, Mbak. Paling enggak besok itu udah bisa dikirim. Atau enggak Besok. nanti bisa dikirim. Oke, besok. Nafi, untuk pamflet opreknya bisa di-share. Oke, Mas.